Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Aan Fadia An-Nur, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, serta teman-teman yang saya banggakan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, meskipun hari ini kita berada di tempat masing-masing, tapi kita tetap bisa melaksanakan kuliah secara online. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan materi yang telah kami bahas. Perkenalkan, saya sebagai moderator Asep Miranda Gultom, NIM 2119238. Selanjutnya Rifki Hanif Alauddin 2119244. Selanjutnya Hawin Fatna Hidayati NIM 2119255 dan Aulia Reza Baskara NIM 2119258. Kami akan membahas tentang materi ukuran dan letak. Baik, materi akan dijelaskan oleh makalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanif Alauddin, NIM 2119244. Kali ini saya dari kelompok 8 mata kuliah statistik pendidikan dengan materi ukuran dan letak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin yang A, materi yang pertama, yaitu pengertian statistik. Dari segi bahasa, statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi, dan dikelompok-kelompokkan menjadi satu, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Nah, adapun ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan informasi, menganalisis dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka-angka, itu disebut dengan statistika. Jadi statistik itu berupa penerapannya. Kalau statistika itu adalah ilmu yang menerangkan, ilmu yang memberikan tentang cara mengumpulkan, menabulasi informasi-informasi berupa angka. Berikutnya berupa ukuran dan letak ya. Ukuran dan letak untuk penyebaran data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data yang termasuk ukuran pemusatan. Yang pertama rata-rata hitung, yang kedua median, ada modus, dan rata-rata ukur. Untuk penyajian data sendiri yaitu diperoleh dari mana saja, bergantung pada maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Hendaknya data yang dikumpulkan adalah data yang akurat, yang terkini, yang sifatnya itu komprehensif atau menyeluruh. Jadi semua data itu dikumpulkan menjadi satu, lalu disajikan datanya tersebut. Biasanya untuk pengumpulan data dalam ilmu statistika ini berguna juga untuk ilmu penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, begitulah dengan materi penjelasan saya. Poin yang pertama, ukuran dan letak. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawin Fatnah Hidayati, NIM 2119255. Di sini saya akan melanjutkan dari pemakalah yang sebelumnya. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Penyajian data. Suatu data statistik dapat diperoleh di mana saja, bergantung pada maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan. Hendaknya data yang dikumpulkan adalah data akurat, terkini, up-to-date, komprehensif, menyeluruh, dan memiliki kiatan dengan persoalan yang diteliti. Untuk itu, seorang peneliti hendaknya memiliki perencanaan yang baik agar memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jika seorang peneliti ingin mengumpulkan data yang diperlukan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh mendapatkannya, antara lain dengan wawancara, observasi, kuesioner, angket, dan pengamatan. Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan OGIF. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan OGIF, serta penafsirannya, menghitung ukuran pemutusan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta penafsirannya. Sajian data dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang mengidentifikasi nilai suatu data yang ditampilkan pada tabel dari diagram ukuran pemutus rataan, modus, median, ukuran penyebaran, jangkauan, simpangan, kuartil, variansi, dan simpangan baku. Data dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran, dan OGIF serta penafsirannya menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran, dan OGIF, ukuran letak, kuartil, desil, persentil, jangkauan, simpangan, variansi, simpangan baku, menyajikan data dalam bentuk diagram. Sekian materi dari saya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari pembakalan cek ukuran dan letak penyebaran data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menentukan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan data yaitu ada rata-rata hitung yang pertama, yang kedua yaitu ada median, yang ketiga itu ada modus, yang keempat ada rata-rata ukur, kemudian yang terakhir yang kelima ada rata-rata harmonis. Yang pertama, rata-rata hitung adalah nanti bisa dilihat di makalah penjelasan tentang rumus-rumusnya. Saya hanya akan menyebutkan pengertiannya saja. Ini ada median juga, ada modus. Yang gede yaitu ada kuartil. Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan atau membesar atau mengecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis kuartil. Pertama, Q1 atau kuartil bawah. Yang kedua, ada Q2 atau kuartil tengah. Dan kuartil ketiga, Q3 atau kuartil atas. Itu saja. Nanti rumusnya bisa dilihat di makalah. Yang ada desil. Desil adalah kelompok data yang sudah diurutkan, membesar atau mengecil, dibagi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya ada di makalah sama juga, dan bisa dibaca-baca lagi. Yang
F yaitu ada persentil. Persentil adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu persentil sering disebut ukuran per seratusan. Untuk rumusnya juga bisa dilihat di makalah lainnya. Ya, mungkin cukup. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.